Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Maulida, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya didampingi oleh rekan saya yang bernama Safia Filardi dan Beatrix Fili Astuti. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai alasan kami mengangkat judul aplikasi peminjaman alat laboratorium dengan algoritma backpropagation. Sebelum menjelaskan alasan pengambilan judul tersebut, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang alat laboratorium. Alat laboratorium merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Alat ini memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktikum secara langsung, namun proses peminjaman alat laboratorium di sekolah seringkali memakan waktu dan tidak efisien. Sekarang masuk pada alasan mengambil judul tersebut. Alasan kami mengangkat judul aplikasi peminjaman alat laboratorium pada sekolah dengan algoritma backpropagation karena itu adalah pilihan yang tepat. Juga dapat menggambarkan solusi yang ditawarkan, informatif dan mudah dipahami, serta memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta manfaat lainnya bagi sekolah dan siswa. Cara kerja algoritma backpropagation pada aplikasi peminjaman alat laboratorium atau aplikasi Inventory Lab ini yang kami buat berperan sangat penting dalam mengelola data. Algoritma ini digunakan untuk menganalisis pola penggunaan alat serta mendeteksi aktivitas mencurigakan melalui tahapan-tahapan seperti pra-pemrosesan data, pelatihan model, integrasi dengan aplikasi, dan monitoring kinerja node. Arsitektur jaringan yang kami terapkan dalam algoritma ini mengadopsi model multilayer dengan struktur yang terdiri dari input layer dengan 7 neuron, hidden layer dengan 5 neuron, dan output layer dengan 1 neuron. Setiap layer memiliki peran khusus yang dimana input layer sebagai tempat data dimasukkan, kemudian hidden layer sebagai tempat eksekusi proses data, dan output layer sebagai tempat hasil akhir dari proses jaringan neural ini. Selamat siang, saya dengan Beatrix ini menjelaskan mengenai program aplikasi Inventory Lab atau aplikasi peminjaman alat laboratorium sekolah beserta dengan database yang sudah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai database-nya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk database kita menggunakan PHP MyAdmin yang dimana dibantu dengan aplikasi SAM yang sebelumnya harus koneksi dengan Apache dan MySQL. Untuk membuka PHP MyAdmin sendiri, kita perlu terkoneksi dengan MySQL, lalu langsung saja klik admin. Jika sudah masuk untuk PHP MyAdmin, kita sudah buat untuk database Inventory Lab untuk yang nantinya terkoneksi dengan aplikasi tersebut. Dalam aplikasi dari database Inventory Lab ini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel aplikasi, IP router, log pelanggan, pembayaran, pembelian, penggunaan alat, transaksi penggunaan alat, pengguna alat, dan user. Nantinya tabel ini akan terkoneksi dengan data yang diinput oleh admin pada program aplikasi tersebut. Sebelum kita masuk ke demo program aplikasi, kami akan membahas mengenai codingan untuk aplikasi yang kami buat dengan menggunakan Visual Studio Code. Pertama, untuk bagian Control S, ini semua yang dibuat untuk penarikan data dari database PHP MyAdmin ke aplikasi. Contohnya, kita buka bagian dashboard, di mana penarikan data dari tabel database dengan data pelanggan yang dimana ditarik berdasarkan ID pelanggan dari data tabel pembayaran. Kemudian,
Untuk data pelanggan pada controller, ini juga pembentukan button insert dan update untuk form pelanggan pada aplikasi inventory yang dimana isi pada form terdapat nama, nomor telepon, tanggal tagihan, dan lain sebagainya. Yang nantinya pada saat setelah mengeklik data tersebut, muncul pop-up data pelanggan berhasil ditambahkan untuk button insert. Selanjutnya, ini adalah database di mana source code untuk penarikan data pada tabel-tabel yang ada. Selanjutnya kita akan membahas untuk tampilan form data alat dan pembayaran. Berikut adalah source code di mana untuk pembentukan form data alat pada program aplikasi yang kami buat. Yang pertama pada bagian tambah data, itu ada di mana kode barang, nama barang, jumlah, satuan, status, dan aksi. Kemudian menggunakan array, di mana berisi kode barang, nama barang, jumlah, satuan, dan lain sebagainya. Untuk secara keseluruhan ini adalah source code program aplikasi untuk data alat untuk form pada program aplikasi yang kami buat. Selanjutnya untuk form pembayaran, pada source code tampilan form pembayaran kurang lebih sama, menggunakan program HTML yang dimana berisi riwayat pembayaran, kemudian tanggal, ada admin, pelanggan nominal yang nominal dan terdaftar atau tidaknya. Kemudian pada pembayaran tersebut kita menggunakan data yang ditarik dari tabel database pelanggan serta menggunakan ID pelanggan. Saya dengan Anissa Maulida. Pertama-tama untuk cara mengkoneksikan database PHPMyAdmin ke aplikasi yang kami buat, kita buka localhost. Sudah tertampil pada aplikasi inventory lab-nya. Tertampil menu untuk login, di mana ada username dan password. Kita masukkan admin, juga admin. Setelah login, akan tertampil menu pada dashboard-nya. Di sini ada menu-menu yang dimana terdapat informasi pada peralatan laboratorium, yang dimana informasi tersebut bisa dilihat dari adanya total alat laboratorium, terus mulai dari penggunanya dan untuk pembeliannya dan lain-lain. Pada data alat, menu data alat bahan, jika kita tambahkan data,
Untuk kode barang kita masukkan seperti contoh jarum suntik, yang dimana kode barangnya JRM SNTK. Nama barangnya itu jarum suntik. Misalnya di sini jumlahnya 2, satuannya misalnya piece, statusnya reusable. Kita save. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Oke. Terlihat sudah tertampil untuk data alat bahan yang kami tambahkan tadi, yang dimana kode barangnya JRM SNTK, nama barangnya jarum suntik, jumlahnya 2, satuannya piece, dan statusnya reusable, dan berhasil ditambahkan. Selanjutnya pada data penggunaan lab, yang dimana ini berisikan tentang bahwa lab tersebut sudah terpakai. Misalnya ini untuk aplikasi laboratorium sekolah, yang dimana jika sudah terpakai akan tertampil untuk data-data yang dimana ada kelas, terus nama gurunya, terus laboratorium tersebut dipakai untuk pelajaran apa, biologi. Semisal kita tambahkan data untuk tanggalnya, kita tambahkan tanggal sekarang dimana 9 Juli 2024. Kita coba ya. Untuk kelasnya kelas 10, kelas 11 misalnya. Materinya mungkin kita tambahkan biologi. Kita save. Data pengguna sudah berhasil ditambahkan. Jika berhasil akan tertampil di menu data penggunaan alat. Seperti itu. Tadi sudah data penggunaan lab. Dan sekarang ada data pembelian. Data pembelian ini sama seperti tadi kita menginput data alat, yang dimana berisikan nama-nama alat tersebut, nama barangnya, terus jumlah yang dibutuhkan, terus satuannya apa. Kalau kita tambahkan lagi, kita pilih kode barang, kita masukkan termometer, jumlahnya saya menginput 15 untuk pembeliannya di tanggal sekarang. Kita save. Jika dia berhasil akan tertampil pada menu data pembeliannya. Kesimpulan dari data tersebut adalah bahwa aplikasi peminjaman alat laboratorium telah dikembangkan untuk digunakan di sekolah. Aplikasi ini menggunakan algoritma block propagation sebagai solusi informatik yang efisien dan efektif. Algoritma ini membantu meningkatkan penggunaan alat laboratorium di sekolah serta memberikan manfaat lain bagi sekolah dan siswa. Algoritma ini bekerja melalui beberapa tahap seperti pemrosesan data, pelatihan model, integrasi, dan monitoring kinerja node dalam jaringan. Sekian penjelasan serta demonstrasi program mengenai proyek mata kuliah jaringan saraf tiluan kelompok kami. Sebelum kita mengakhiri, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Yogi Bahtiar serta teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita